Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah atas argumentasi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nisa Awani dari SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah ayah atau ibu, orang yang dianggap tua, cerdas, pandai, ahli, orang yang dianggap sebagai tetua mereka. Kemudian menurut M. Imron Pohan, orang tua adalah orang dewasa pertama bagi anak, tempat anak bergantung atau menggantungkan, mengharapkan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangannya untuk menuju masa kedewasaan mereka. Menurut tim kami, orang tua tidak perlu atau tidak wajib untuk mengikuti tes kelayakan. Karena masyarakat sudah banyak diedukasi tentang pemahaman parenting, baik di sekolah ataupun diedukasi oleh orang tuanya masing-masing, begitu. Apalagi zaman sekarang orang-orang juga sudah terbuka pemikirannya tentang ilmu-ilmu parenting sehingga mereka bisa lebih baik untuk mengedukasi orang-orang yang lainnya, begitu. Karena memang pekerjaan orang tua itu selamanya atau seumur hidup dan tidak akan pernah putus. Jadi memang untuk menjadi orang tua ini sangat sulit. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, kita sudah berada di zaman yang serba canggih. Ilmu-ilmu parenting seperti itu bisa kita akses di internet, di sosial media. Jadi orang-orang yang ketika ingin menikah atau bahkan orang yang belum mau menikah juga bisa mengakses ilmu-ilmu parenting tersebut. Siapapun dan umur berapapun mereka bisa mengakses ilmu-ilmu parenting untuk mempersiapkan dirinya ketika nanti akan memiliki anak, begitu. Dan tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak ini juga belum tentu akurat. Mungkin ketika tes dia sudah siap secara mental, padahal ternyata aslinya belum. Ternyata masih ada yang harus diperbaiki di dalam dirinya, begitu. Karena tes ini kan tidak tahu, tidak mendalami bagaimana orang tersebut, begitu. Dan tes itu juga ketika dijawab atau ketika seseorang menjawab tes tersebut juga belum tentu jujur, begitu. Sehingga tes ini tidak bisa akurat. Ada orang yang sudah siap secara mental tapi belum secara finansial, tapi ada orang yang sudah siap secara finansial tapi belum siap secara mental, begitu. Dan menurut saya dengan adanya edukasi di sosial media atau di internet, begitu, masyarakat sudah memahami bagaimana cara parenting, begitu. Kemudian di zaman sekarang ini juga sudah banyak sekali seminar-seminar tentang ilmu-ilmu parenting, sehingga masyarakat menurut saya tidak wajib untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Kemudian hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, angka kelahiran total atau total fertility rate itu sebesar 2,10, yang artinya rata-rata perempuan di Indonesia ini melahirkan 2 anak pada masa reproduksinya. Kemudian dalam kurun 1 dekade terakhir telah terjadi penurunan angka kelahiran total. Jadi sebesar 0,39%. Jadi secara kumulatif ini angka kelahiran Indonesia itu sudah turun 30,64%. Memang angka kelahiran turun itu agak sedikit disayangkan, namun hal ini juga bisa kita ambil positifnya karena berarti orang-orang sudah teredukasi bahwa memiliki anak itu memang tidak semudah membalikan tangan, karena pasti butuh banyak sekali yang perlu disiapkan, terutama mental dan finansial. Apabila seseorang belum mempersiapkan mental dan finansial, maka dia tidak
bisa, dia tidak layak untuk menjadi orang tua begitu. Dan tes ini juga tidak menjadi wajib karena masyarakat pun sudah mendapat edukasi dari internet dan sosial media begitu. Kemudian pemerintah juga sudah membuat Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 yang dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jadi memang tes kelayakan untuk memiliki anak ini tidak wajib karena pemerintah juga sudah membuat syaratnya. Dan usia 19 tahun ini memang sudah usia yang matang untuk menikah, sehingga bagi orang yang sudah ingin menikah pada usia 19 tahun pun ya tidak apa-apa gitu. Dan mereka juga pasti umur 19 tahun sudah bisa mengakses sosial media, internet. Mereka bisa mencari ilmu-ilmu parenting itu di dalam sosial media dan internet. Kemudian menurut BKKBN menyebutkan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan itu umur 21 tahun, sementara usia ideal menikah bagi pria itu 25 tahun. Karena memang pria itu pertumbuhan pendewasaannya tidak secepat wanita. Jadi memang lebih tua begitu. Dan ini dengan adanya undang-undang yang mengharuskan menikah pada usia 19 tahun, ini juga harusnya menjadi pertimbangan bagi masyarakat apakah dirinya sudah siap secara mental dan finansial untuk memiliki anak. Sehingga saya sangat menolak mosi pada hari ini, yaitu untuk mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, karena masyarakat sudah bisa memahami dengan ilmu-ilmu parenting itu di sosial media atau di internet begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.